Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Neja Putra Febrian dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu contoh dari metode pembelajaran berbasis student center learning. Mari kita simak. Nah, bermain peran atau role playing ini adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antara manusia. Metode bermain peran juga dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Peran model pembelajaran bermain, penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang dihadapinya secara nyata. Nah, ada juga aspek-aspek dalam bermain peran. Yang pertama yaitu ada mengambil peran atau bisa disebut role playing. Yang kedua yaitu membuat peran atau bisa disebut role marking. Yang ketiga, tawar-menawar peran atau role negotiation. Lalu ada tujuan bermain peran, yang dimana tujuan bermain peran ini yaitu yang pertama ada untuk memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, lalu mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Yang ketiga ada menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Yang keempat, menumbuhkan minat dan motivasi belajar pada siswa. Lalu menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Nah, ada juga bagaimana langkah-langkah metode bermain peran atau bagaimana langkah-langkah metode role playing itu sendiri. Itu yaitu yang pertama ada menghangatkan suasana dan memotivasi, lalu memilih peran, menyusun tahap-tahap peran, menyiapkan pengamat, pemeran, dan lalu diskusi dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu membagikan pengalaman dan mengambil kesimpulan dari bermain peran tersebut. Lalu ada kelebihan bermain peran, yang dimana kelebihan bermain peran ini yaitu dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberikan pengetahuan yang melekat dalam motorik atau dalam memori otak pada siswa. Lalu sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias, membangkitkan gairah dan semangat optimis dalam diri siswa, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Lalu siswa juga dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang dibahas dalam proses belajar. Nah, ada juga kekurangan dari role playing atau kekurangan dalam bermain peran, yaitu role playing memerlukan waktu yang relatif panjang atau memerlukan waktu yang banyak. Lalu ada juga memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. Jadi harus memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi, sedangkan tidak semua guru memiliki kreativitas dan kreasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu
kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memamerkan atau untuk memerankan suatu adegan tertentu. Jadi ada juga siswa yang malu untuk memerankan ketika misalnya diperankan sebagai tukang parkir misalnya nih. Nah, si siswa itu malu karena memainkan peran sebagai tukang parkir. Nah, apabila pelaksanaan role playing atau bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberikan kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Juga tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui role playing ini, begitu ya. Baik, tidak terasa ya sudah berada di ujung materi mengenai pembelajaran role playing ini. Terima kasih telah menyimak video saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.